Oke, maaf saya orang telematika yang nggak mainan kemiripan wajah 70%, 68%, 43%, atau berapa enggak. Di digital itu nggak ada yang persentase. Ya, kalau ada yang bisa ngomong kayak gitu, dia berarti belum belajar mengenai kemiripan wajah. Ya, karena kita bicara kemiripan wajah, kita bicara identifikasi wajah. Identifikasi aja itu kalau secara umum biasanya hanya 68 titik. Bayangkan 68 dia saya bilang hanya. Padahal banyak dari mulai alis, mata, hidung, mulut semuanya. Itu ada sekian titik. Ya, dan kemudian setelah ada kemiripan wajah tersebut belum mesti lagi dicocokkan dengan kemiripan wajah orang-orang yang lain, ayah-ayahnya yang lain, apa pria-pria yang dianggap ada mirip. Kira-kira mana area mana yang bisa mirip? Nah, nggak bisa dibilang matanya mirip. Miripnya apa? Matanya dua, hidung satu, mulut satu, ya semua juga gitu. Hidung lubangnya dua, ya alis dua, ya udah sama. Tetapi dari karakter-karakter apa yang bisa terbentuk, misalnya biasanya bentukan-bentukan rahang, bentukan wajah. Kalau biasanya antara ayahnya udah mukanya lonjong karena anaknya lonjong, ayah wajahnya bulat pasti bulat. Nah, itu paling mungkin tuh. Kalau ada yang di sini udah bulat, ini udah bulat, dan ini kemudian ada yang lonjong, udah bisa kesapih tuh. Terlalu beda biasanya enggak ke sana. Ya, tetapi kalau umpamanya kita hanya baru udah sama bulat, periksa lagi. Nah, secara digital yang diperiksa berapa? Sekarang itu untuk titik kemiripan itu ada 468 sampai 478 titik wajah. Ya, itu ya sekarang makanya kan AI udah mulai keluar, kemudian ada wajah sampai mirip banget karena semuanya titik itu benar-benar diperhatikan. Tujuannya agar nanti dia belok kiri, belok kanan, semuanya masih kelihatan kemungkinannya. Jadi kalau ada foto-foto yang kurang mirip sama AI, kita bisa masih puter lah sekarang gitu loh. Ya, nah, kalau secara kami, kita ngelihatnya bukan kemiripan hanya sekedar foto, tetapi ya kita pakai analisa, pakai aplikasi, udah pakai AI juga udah, kita bagi kemungkinan kalau dia itu, kita lakukan yang namanya morphing, kita lakukan yang namanya matching, dan berbagai lagi hal-hal teknis. Nggak hanya sekedar lihat, oh ya kayaknya mirip kayak gitu ya, kalau udah kayaknya udah bukan orang digital dong. Orang digital itu pastinya, bukan kayaknya. Ini dia satu hal yang krusial ya, sensitif ya, dan kemudian saya ini mata digital itu selalu memeriksa bukan hanya berdasarkan konten yang ada di masyarakat ataupun di bawah media, kemudian saya periksa. Saya nggak model yang cuma sekedar terima konten itu kemudian diperiksa sampai ke ijazahnya, kalian tahu apa bercanda. Ya, saya nggak ngelihat sampai hanya sekedar cuma bukti konten di situ, sumbernya nggak jelas, ada kontennya, kemudian fotonya nggak jelas, ini adalah sebetulnya si A. Ya, saya nggak bisa begitu, bukan nggak bisa, bukan levelnya saya yang hanya untuk cuma kayak gitu. Level saya itu adalah memeriksanya sampai mendetil, dan kemudian keabsahan konten juga saya periksa. Nggak hanya sekedar data-data culun kemudian saya mau follow up, enggak. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena nanti pernyataan saya adalah pernyataan hukum demi hukum kepada orang hukum. Selalu itu yang saya utarakan kepada masyarakat, pasti benar banyak yang tahu. Karena kita bicara untuk memastikan itu si A atau si B, itu kapan yang dilakukan. Jadi nggak bisa hanya sekedar, bukan nggak bisa gini ya, maksudnya nggak mau saya cuma sekedar foto ini, oh iya kayaknya mirip situ. Iya, yang lain juga ngomong gitu. Oh, ada yang lain ngomong kayak gitu, orang telematika, orang digital, bukan orang biasa. Lalu kenapa nanya saya? Cuma hanya sekedar saya disamain dengan netizen yang kira-kira samanya kayak gini, saya gitu. Ya, bukan analisa saya yang mau hanya sekedar sama, ada sekedar dimiripin. Meriksanya tuh pakai media digital, pengujian digital, ya kan, kemudian pemastian. Pakai ada pernyataan digital juga. Nih loh konfirmasinya. Jadi nggak mau ikut masyarakat yang sekedar, oh kayaknya ya mirip kayak gitu, saya ikut. Media bilang apa saya ngikut, enggak, modal saya nggak ngikut, saya punya pernyataan sendiri. Kalau saya dari titik situ sih susah mau dibilang mirip ya. Kenapa? Denada yang saya lihat adalah denada yang selalu siap panggung, yang selalu siap nyanyi, yang selalu siap jalan-jalan. Make up udah banyak, kalau wanita udah make up, saya nggak pernah menguji orang yang lagi bermake-up kemudian diuji dengan orang yang tanpa make up. Make up itu sangat bisa menipu, mata kecil bisa dibikin gede, mata gede bisa diperkecil, dan lain sebagainya. Ya, sedangkan mencari kemiripan di situ, itu pengujian tadi aplikasi. Nah, kalau udah mata udah di make up, muka udah di make up, kemudian diuji pakai aplikasi juga akan bilang kemiripannya bisa dibilang nol malah. Kenapa? Karena tersapu oleh make up. Ya, aplikasi aja nggak akan pernah tahu itu orang kalau udah pakai makeup aslinya mukanya kayak gimana. Nggak ada aplikasi yang dibilang kayak gitu. Ya, kecuali benar-benar walaupun udah pakai makeup, tapi mukanya masih dekat. Nah, kita masih bisa ambil kontrasnya untuk mengambil wajah aslinya.
Tapi kalau makeupnya sampai tebal banget sampai apa sehingga nggak kelihatan bayangan matanya, eyeshadownya, kalau sekedar blush onnya ada pipi, raungin situ, bibir masih gak apa-apa karena selalu kelihatan bentuknya. Tapi kalau udah yang area mata apa segala itu cukup krusial, dan mata itu biasanya biasa menjadi titik dasar seseorang untuk melihat kira-kira mirip siapa apa enggak. Kan nggak pernah orang lihat, bayinya lucu nih, pipinya mirip itu, kan enggak, rata-rata selalu dilihatnya apa, matanya mirip siapa, hidungnya mirip siapa, kan rata-rata kayak ke sana, patokan utama. Tetapi umum masyarakat, nah kalau digital enggak, benar-benar sampai segala sesuatunya itu dipertimbangkan, itu diukur. Kami nanti melakukan penguatan mengenai pembuktian segalanya, tetapi dasarnya tes DNA dulu aja, simple. Ini yang melakukan penuntutan harusnya mau dong, karena ada bicara angka yang dia yang dia ajukan. Dan kemudian yang dituntut juga harusnya mau tes DNA. Kenapa? Kalau itu pembuktiannya memang dia wah itu konsekuensinya besar ya, tanggung jawabnya, berarti harus mengakui, dan kemudian tinggal ukur-ukuran angka lah. Akhirnya kan tawar-tawaran, nanti sama hakim dibilang nggak segitu nilainya atau bla bla bla, atau selanjutnya mau dirawat atau apa. Tapi yang di sini bisa berkemungkinan untuk tidak mengakui misalnya. Bisa aja mau mencoba tetap tidak mengakui gitu ya. Nah terus kemudian, siapa sekarang kalau memang dia mengakui, siapa yang mesti bertanggung jawab? Dia harus menunjuk kepala, dia harus menunjuk nama. Nah yang ditunjuk mau mengiyakan atau tidak? Tadi yang saya bilang, hubungan karena cuma soal pacaran sampai melahirkan anaknya di luar nikah, berarti di sini harus dilihat dulu kemungkinannya. Ya kalau tarik turun, kalau memang itu 24 ya sekarang dari usianya dia nada aja tinggal dikurangi. Ya kan, dan pada saat itu, nah itu memang dia mengakui nggak pada di usia tersebut gitu. Dan kemudian itu usia tersebut mesti dipertimbangkan juga, sampai orang dari kosong baru berbuat sampai kemudian hamil, itu kan ada 9 bulan tuh, ya 9 bulan tersebut ada sempat public appearance kan dari bersangkutan, itu bisa cek secara telematika. Oh ya kayaknya di sini perutnya udah mulai membesar, oh ya kayaknya gini, kayaknya begitu. Tapi kalau sampai ukuran 7 bulan, 8 bulan nggak kemana kelihatan besar, ya langsing-langsing aja bagaimana ini bisa lahir, sementara yang bersangkutan terbukti di bulan-bulan tersebut ada bukti digital yang valid, yang sudah diperiksa, ternyata dia itu belum hamil misalnya. Berarti kan ini tuntutannya nyasar. Yang saya periksa itu adalah selalu kita memeriksa apa? Enggak yang viral. Dari yang viral saya tingkatkan menjadi verified, ya terverifikasi. Setelah verified itu kemudian menjadi valid, jadi valid. Berarti sudah ini lagi secara hukum. Setelah jadi dari verified kemudian menjadi valued, ya bervalue berarti bernilai. Baru setelah bernilai, dari ini semuanya dia diperiksa, dari sebarannya yang viral, yang verified, yang valued, kemudian baru kita lihat yang valid apa secara pernyataan waktu, yang valid apa secara pernyataan benda, yang valid apa secara pernyataan penelusuran ataupun penggunaan perangkat, baru ke sana. Jadi bukan hanya konten sekedar nyebar dikit kemudian dianalisa. Berarti belum ada berarti Reza Rizky ini belum verifikasi anak siapa ya Bang? Belum terverifikasi. Saya belum mau. Jawabannya saya belum mau, karena hanya media, saya nggak melakukan itu. Saya bukan orang digital forensik yang lenjeh ya, hal-hal kecil saya analisain itu. Saya biasanya karena bicara pernyataan ya, jadi selalu saya ngelihatnya sampai ini sudah menjadi satu hal yang serius, bukan lagi hanya ujung-ujungnya sudah mulai sampai laporan ke kepolisian, udah mulai ada sanggahan, udah mulai ada perkembangan dan sebagainya. Nah itu baru sampai ada kecenderungan, oke deh polisinya bilang panggil Abah atau yang bersangkutan di antara salah satunya, oke minta penguatan nih, saya punya bukti digital penguatannya, baru manggil Abah. Nah baru saat itulah melakukan pemeriksaan. Kalau sekarang cuma nonton aja, lihat ya di komputer udah. Itu perlu penelusuran juga sekarang yang bersangkutan, kalau dia merasa bahwa dia anaknya artis, taunya dari mana? Sampai melihat sekian banyak artis, sekian banyak orang, kayak di lagu au aku ini anak siapa gitu kan, ada lagu yang kayak gitu. Ya saya nggak nyebut nama penyanyinya lah. Nah sampai seorang itu bisa kayak gitu, itu apa ada kesadaran tersebut di 24? Enggak lah, dari kecil aja, dari sedang itu udah mulai merasa, aduh saya sebetulnya siapa sih, kalau saya adanya di panti asuhan, kalau saya adanya di piara sama orang, seorang nenek-nenek, orang apa, tante misalnya, kan hubungannya juga jauh. Kalau saya dilihat, kalau saya nggak diakui, beda dengan di sini dan dibilang sama tantenya bahwa saya bukan anak dia. Nah pertanyaan-pertanyaan itu akan sudah timbul setiap hari 24 jam
selama sekian ratus hari, itu pasti pertanyaan tersebut ada. Kok bisa nongolnya setelah 24 tahun? Itu berarti dari tahun sebelumnya, anggaplah kesadaran itu baru timbul, let's say setelah akil balik ya, ataupun setelah 13 tahun ke atas lah. Ada tentang 11 tahun baru sadarnya, kemudian mau mencari figur nama, baru di 24 itu apa? Ya kan pertanyaannya ke sana. Oh kayaknya mirip itu, kayaknya mirip. Kok langsung dicarinya artis? Dia merasa oh dia adalah seorang artis misalnya. Nah, berarti kan ada seseorang, ada trigger. Kalau menurut saya ini ada satu trigger. Seseorang yang melihat suatu bukti dan kemudian menelusuri, oh dia dulu pernah dibawa ke kota mana, si anak ini kemudian diserahkan kepada siapa, ada buktinya. Nah dari sana baru kemudian dia dirunut, akhirnya nih benar nih bahwa kamu anaknya si itu, kamu tuntut aja. Nah bisa ada kayak gitu kan, kamu tuntut aja, misalnya tuntutnya 7M, nanti bagi-bagi ya 3,5 atau nanti bagi-bagi ya 4,3 atau berapa. Mungkin saja kan, karena ini ada satu trigger yang lebih menguatkan. Saya bicara kemungkinan ya, bukan menuduh. Nah kemungkinan tersebut yang harus dikembangkan. Kerjaan digital forensik itu yang harus memastikan. Selagi dia dibiayai, ya, nah dibiayai oleh si artis ini juga yang milik Contessa. Kan dalam hal itu juga mesti dilihat sebetulnya kenapa ini dibiayai. Bisa aja karena bersimpati, ternyata ngelihat itu ada anak, ada orang kan yang sebetulnya nggak kenal apa, tapi kemudian bersimpati menuju, mungkin saja. Ataupun bisa juga iya, ya, dibilang bahwa udah kalau itu dia dibilang sebagai neneknya, berarti sekarang hubungannya sama anaknya. Tapi bisa jadi juga misalnya ternyata ini hasil hubungan bukan sama denadanya, tetapi misalnya sama pembantunya Elia Contessa, ataupun supirnya, ataupun tantenya, atau orang kenalan Elia Contessa yang Emilia sangat melihat tersebut dan kemudian miris, prihatin sama anak ini, dia masih bisa membantu, mungkin saja kan. Nah itu semua kemungkinan tersebut tuh masih luas, dia bias gitu loh. Nah untuk mengerucutkan akhirnya kan kebutuh pemastian dua nama, siapa prianya, siapa wanitanya. Dan kalau umpamanya itu belum ketemu minimal satu nama, nah itu dikerucutkan sebagai seberapa mungkin semuanya itu bisa dilakukan. Apa yang lebih kecenderungannya itu ke arah yang mana? Wow.